Bayangin, pas pagi-pagi aku tiba-tiba ditelepon mertua. Nenek pingsan, tukang pijat datang. Dokternya bilang nenek kena stroke jantung, langsung deg-degan. Tapi siapa sangka, rahasia penyelamatnya justru tergeletak di rak bumbu dapur. Kenapa bumbu-bumbu sederhana itu bisa ajaib? Apa sih komponen rahasianya? Stroke sering disebut petir di siang bolong karena datangnya tiba-tiba tanpa peringatan. Secara medis, stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat, stroke iskemik, atau pembuluh darah di otak pecah, stroke hemorrhagic, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, lalu mengalami kematian sel saraf, neuron. Dalam hitungan menit, gejalanya bisa sangat variatif, mulai dari tiba-tiba, kesulitan mengangkat satu lengan, wajah mencong, bicara cadel, hingga kehilangan kesadaran. Karena serangan sel saraf ini cepat merambat, penanganan golden hour, 1-3 jam pertama, sangat krusial untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan. Di Indonesia, beban penyakit stroke tergolong berat. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stroke pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 10,9 per 1.000 jiwa pada 2018. Sementara pada 2019 tercatat 2.127.000 kasus terdiagnosis stroke. Angka kematian akibat stroke di Indonesia diperkirakan sekitar 40% dari total kasus dan menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit jantung. Lalu, bahan dapur apa sajakah yang ternyata punya superpower memperbaiki kerusakan otak dan memperlancar aliran darah? Kunyit, kurkuma longga, bukan cuma pewarna makanan. Senyawa kurkumin di dalamnya terbukti menurunkan respons, peradangan, neuroinflamasi di otak pasca stroke, sehingga mengurangi ukuran area kerusakan, infarct volume, dan melindungi neuron dari kematian dini. Penelitian menunjukkan kurkumin bekerja lewat berbagai mekanisme. 1. Antiinflamasi, menghambat jalur NF-kB yang memicu produksi sitokin inflamasi seperti TNF-A dan IL-6. 2. Antioksidan, menetralisir radikal bebas yang merusak membran sel saraf. 3. Perbaikan BBB, membantu memperbaiki dan mempertahankan integritas blood-brain barrier, sehingga sel kekebalan tak bocor ke jaringan otak. Kunyit konvensional agak susah diserap tubuh, tapi cukup 1 sendok teh, bubuk kunyit plus setetes minyak kelapa, atau madu, dicampur air hangat. Diminum rutin pagi dan malam selama 2 minggu. Nenek, saya merasakan tangan kirinya yang dulu kaku mulai bisa menggenggam sendok perlahan. Penasaran kenapa kurkumin bisa nyasar hingga otak meski ukurannya molekulnya besar. Bawang putih, Allium sativum, punya senjata utama alicin, senyawa yang terbentuk saat siung bawang putih dihancurkan. Alicin dan turunannya, ajoene, vinyldeteins, memiliki efek mengencerkan darah dengan menghambat agregasi trombosit, platelet aggregation, dan sintesis tromboksan, sehingga mencegah pembekuan darah berlebihan. Hasil riset in vitro dan klinis menyebut bahwa konsumsi bawang putih mentah 2-3 siung yang dihaluskan bisa menurunkan fungsi ADP-induced platelet aggregation hingga 30% dalam 2 minggu. Darah yang lebih lancar, GC, pasokan oksigen dan nutrisi ke otak membaik, membantu mengurangi area iskemik. Nenek saya tiap pagi mengunyah 2 siung bawang putih mentah, campur setengah sendok minyak zaitun, lalu menelan. Iya, bau pedasnya nyengat, tapi ini durasi pendek. Setelah 1 minggu, nenek cerita bahwa tangan yang dulu
Sering kesemutan sekarang berasa hangat dan hidup lagi. Jahe, Zingiber officinale, kaya gingerol dan shogaol yang bersifat vasodilator, melebarkan pembuluh darah perifer dan otak, mengurangi edema, pembengkakan jaringan, serta memperbaiki aliran darah lokal. Cara praktisnya, rebus 5-7 iris jahe segar dalam 500 ml air selama 10 menit, saring, dan minum dalam keadaan hangat. Efek hangat merambat di tubuh langsung terasa, membuat otot-otot yang semula kaku jadi lebih rileks, dan sensasi geli di kepala berkurang. Studi mengonfirmasi jahe efektif menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran arteri cerebral hingga 15% setelah konsumsi rutin 1 minggu. Siapa sangka resep nenek-nenek zaman dulu ini sekarang terbukti ilmiah. Tunggu di bagian selanjutnya. Ada kombinasi ramuan yang bikin efeknya makin nakal. Setelah rutin dengan kunyit, bawang putih, dan jahe, nenek saya menambahkan satu senjata pamungkas, teh hijau, Camellia sinensis, yang kaya katekin, terutama epigalokatekin trigagalat, EGCG. EGCG terbukti neuroprotektif terhadap iskemia otak dengan cara merangsang neurogenesis dan menghambat kematian sel saraf pasca stroke. Meta-analisis besar oleh American Heart Association menemukan bahwa mengonsumsi 3 cangkir teh, hijau atau hitam, per hari menurunkan risiko ischemic stroke hingga 21% dibanding yang minum 1 cangkir. Di sisi lain, lemon menyuplai vitamin C dalam jumlah tinggi yang menjadi kunci menjaga fungsi endotelium, pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah dan peradangan vaskular. Sebuah tinjauan klinis menunjukkan suplementasi vitamin C fokus pada kesehatan kardiovaskular dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah dan menurunkan risiko hipertensi serta stroke. Resep kombinasinya gampang banget. Seduh 1 kantong teh hijau, tambahkan 1 STT madu dan 2 STM perasan lemon. Rasakan hangat antioksidan yang menjalar. Kamu pasti mikir, cuma dapur-dapuran doang? Eits, banyak jurnal internasional yang sudah mengadili ramuan ini. Nanocurcumin, uji klinik acak, pilot RCT. Pada pasien ischemic stroke menunjukkan bahwa suplementasi nanocurcumin 80 hari selama 1 bulan mengurangi skor NIHS dan MRS secara signifikan, P-neocomonio5, serta menurunkan kadar IL-6 serum, indikator inflamasi, EGCG, dari teh hijau. Studi pada tikus MCAO model, middle cerebral artery occlusion, memperlihatkan bahwa pemberian EGCG mempromosikan neurogenesis dan memperbaiki fungsi motorik hingga 28 hari pasca iskemia. Meta-analysis, teh, and stroke. Konsumsi rutin teh, 3 cangkir hari, berkorelasi dengan penurunan risiko ischemic stroke 21%. Mekanisme kurkumin. Kurkumin menekan inflamasom NLRP3, mereduksi eros, dan memulihkan fungsi mitokondria, sehingga mempercepat pemulihan neurologis pasca stroke. Data-data ini bikin kita makin yakin bahwa bumbu dapur bisa jadi pendamping terapi modern, kan? Tapi ingat, semua ramuan ini bukan pengganti obat dokter. Konsultasi dulu pada dokter, terutama jika sudah konsumsi obat pengencer darah, warfarin, aspirin. Perhatikan dosis, jangan berlebihan, karena konsumsi vitamin C besar-besaran juga ada risiko diare atau batu ginjal. Untuk efek optimal, kombinasikan dengan fisioterapi ringan, pijat, dan pola makan seimbang penuh sayur buah. Mau maksimal, jadikan ramuan dapur ini partner gaya hidup. Sehat kamu,
bukan sekadar minuman hangat. Jadi, bumbu dapur yang selama ini kita anggap remeh, ternyata menyimpan potensi besar untuk bantu pemulihan stroke. Mulai dari kunyit, bawang putih, jahe, sampai teh hijau. Semua bisa jadi obat ajaib kalau dipakai dengan bijak. Yuk, coba sendiri dan rasakan bedanya. Like video ini kalau kamu terinspirasi. Subscribe channel ini buat video-video seputar herbal sehat, tips sehat, dan cerita inspiratif setiap minggu. Tulis di kolom komentar, bahan dapur apa lagi yang pengen kamu pelajari manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.